Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saudara pemirsa sekalian, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama pimpinan wilayah Irsyad Al-Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan lindungan dan keridhaan kepada kita. Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Mungkin nanti kita bahas secara bertahap. Sesungguhnya orang-orang yang dikatakan mukmin, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan jiwamu juga ada di tangannya. Aku tidak akan menyerahkan diriku kepadamu. Dengan kata lain, bahwa semut ini aku nggak percaya sama kamu. Ini tawakalnya semut. Belum lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan bersama sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu umur 10 tahun itu dititipkan orang tuanya kepada Nabi SAW. Sampai Anas ini tidur dirangkul oleh Nabi sampai sempat menghitung berapa uban putih yang ada di jenggot Nabi itu, tahu Anas ini karena dekat. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu nilai kesahihannya lebih besar. Pernah jalan dengan Anas bin Malik, lalu Nabi berhentikan itu. Anas bentar. Itu ada burung yang waktu dia terbang itu nabrak-nabrak itu burung itu. Karena buta. Nggak ngelihat burung itu. Lalu asal terbang, kakinya nyangkut ke dahan. Maka berhentilah dia di situ. Setelah burung itu berhenti, burung ini memukulkan atau mematuk dahan itu sambil bunyi itu, dok 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 gitu bunyi. Kata Nabi SAW, Anas, kau lihat itu burung itu? Iya betul Nabi. Apakah engkau tahu apa yang dia ucapkan? Kata Anas bin Malik, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Burung itu sedang berdoa, Anas. Apa doanya Nabi? Kata burung itu, Ya Allah, Tuhanku. Sesungguhnya engkaulah yang telah membuat kedua mataku ini tidak bisa melihat. Engkau yang menginginkan aku ini menjadi buta. Dan dengan keinginanmu pula ya Allah, siang ini aku ini lapar. Maka burung ini minta kepada Allah, cukupi aku ya Allah. Berdoa loh. Burung ini berdoa. Cukupi aku ya Allah. Tiba-tiba ada serangga, binatang kecil yang bisa terbang itu serangga. Itu lewat, banyak sekali serangga yang lalu lalang di situ. Ketika lewat, burung ini membuka mulutnya, paruhnya itu terbuka. Begitu paruh terbuka, ini ada beberapa serangga kecil-kecil itu masuk ke dalam mulutnya. Kemudian dia telan.
Sudah habis, dia buka lagi sedikit lagi, masuk lagi. Begitu sudah kenyang, itu burung mematuk kembali ke dahan. Dipukul dahannya, tok, 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 seperti tadi. Kembali Rasulullah SAW bertanya, Anas, kamu dengar nggak tuh apa yang dia ucapkan? Jawabnya Anas, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Saya kasih tahu ya Anas, itu burung itu berterima kasih kepada Allah. Dengan doanya, burung itu mengatakan, man tawakkal 'ala Allah fakafa. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, fakafa, maka Allah akan mencukupinya. Itu burung. Bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita? Manusia jauh lebih mulia daripada burung. Dan Allah itu maha pemurah. Sampai-sampai di dalam hadis qudsi itu Allah memberikan sabdanya. Kata Allah, lam ansa man asani. Sesungguhnya aku itu nggak lupa dengan hamba-hambaku yang bermaksiat kepadaku. Jadi yang maksiat saja, itu Allah kasih. Allah tidak lupakan. Lalu Allah lanjutkan, fakaifa man ata'ani, bagaimana dengan orang-orang yang taat kepadaku? Wong yang maksiat saja dikasih oleh Allah, apalagi yang taat. Wa ana rabbun ghafur, dan aku Tuhan yang maha pengampun. Ini adalah ciri yang ketiga dari orang-orang yang beriman. Iman 24 karat, ini bukan iman yang main-main. Kemudian ciri yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Ini surat Al-Anfal ayat 3. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang punya iman 24 karat itu selalu mendirikan salat dimanapun dia tempatnya, dimanapun dia berada. Saudara pemirsa, urusan salat ini tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Sengaja Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia pilihan Nabi besar Muhammad SAW sampai ke Sidratil Muntaha untuk urusan terima perintah sholat. Kalau perintah puasa, enggak, lewat malaikat Jibril. Haji lewat malaikat Jibril. Zakat lewat malaikat Jibril. Sholat enggak, langsung case to case antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak berhadapan langsung karena dimensinya berbeda. Maka dari pentingnya sholat ini, tidak ada alasan apapun bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sholat. Sampai-sampai orang nggak bisa sholat berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, rebahan, tiduran. Kalau tidak bisa, pakai isyarat. Selama orang itu masih sadar, tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak sholat. Nggak ada. Jangankan begitu. Sampai-sampai di dalam situasi yang perang yang ganas saja, itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan bagaimana sholat berjamaah pada saat terjadi perang. Namanya sholatul khauf. Nggak ada bagi tentara-tentara Islam itu, oh keringanan kamu boleh nggak sholat, wong ini lagi perang kok. Nggak, tetap sholat, tetap berjamaah. Saking pentingnya itu. Kalau kita lihat, kalau kita mau sadar, kita mau pelajari, kita ini mau menyadari. Sholat yang 5 waktu jaraknya berdekatan, yang agak jauh itu subuh dengan zuhur. Atau isya dengan subuh. Coba zuhur dengan asar dekat,
Asar dengan maghrib dekat. Maghrib dengan isya dekat. Apa artinya? Allah masih mengharapkan kita kembali. Kalau kita lupa di sini, nanti ketemu saya lagi di sini. Kalau kita lupa di sini, ketemu lagi di sini. Allah selalu menunggu kita. Itu ciri yang keempat dari orang-orang yang beriman 24 karat, sekali lagi saya katakan. Kemudian yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang beriman 24 karat itu adalah orang-orang yang senang berinfak. Udah nggak mikir ya. Berinfak, bersedekah kepada yang lain itu suka. Kalau kita sudah masuk dari 1, 2, 3, 4, 5, yang pertama lagi disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu, Al-Quran, imannya bertambah. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Allah. Yang keempat, orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian yang kelima ini, orang-orang yang senang bersedekah. Kalau kita sudah 5-5-nya ini ada di dalam perangai kita, maka Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Loh. Mereka itulah orang-orang mukmin yang haqqa, yang beneran. Sudah tadi di depan ayat tadi dikatakan dengan innama, sesungguhnya, untuk menekankan arti. Ini di belakang Allah masih tambahin kata-kata, itulah orang-orang yang beriman yang haqqa, yang sesungguhnya. Berarti kuat bener ini. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka bagi mereka itu ada privilege khusus. Ada makom khusus di samping Allah Ta'ala. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang karim, yang mulia. Rezeki yang mulia itu yang tidak didapatkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk menempatkan diri sebagai hamba-hambanya yang mempunyai iman 24 karat, pemirsa sekalian. Allah menyelamatkan anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, kawan-kawan kita. Ya. Dan ini mari kita doakan handetolan kita. Ya. Jangan berputus asa. Semua apa yang kita sampaikan itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.